Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kelompok kami yang beranggotakan Muhammad Zaki Imama, Ainun Uwais Al-Khorni, Juwana Afia Priniara. Materinya meliputi 1. Asbabun nuzul, 2. Ilmu munasabah, 3. Hiro'ah sabah. Yang pertama, asbabun nuzul. 1. Pengertian asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul? Menurut bahasa, asbabun nuzul berasal dari dua kata, yaitu asbabun dan nuzul. Asbabun memiliki arti sebab atau karena, dan nuzul yang berarti turun. Sehingga jika diartikan, asbabun nuzul merupakan sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Menurut istilah syaro, asbabun nuzul merupakan suatu hal yang melatar belakangi Al-Quran diturunkan untuk menerangkan sebuah hukum pada waktu atau masa, baik berupa pertanyaan ataupun peristiwa. 2. Fungsi asbabun nuzul. Berikut fungsi asbabun nuzul. Yang pertama, membantu kita untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, menghilangkan keraguan Al-Quran. Yang ketiga, bagi kaum mukmin bisa semakin kuat keimanannya. Yang keempat, bagi yang bukan mukmin, mereka bisa mengetahui syariat Islam sesungguhnya yang mendatangkan manfaat. Yang kelima, menentukan hukum dengan sebab. Yang keenam, mengetahui hikmah rahasia yang ada pada suatu ayat di dalam Al-Quran. Materi selanjutnya yaitu ilmu munasabah. Yang pertama, pengertian ilmu munasabah. Apa itu ilmu munasabah? Secara terminologi, munasabah dalam bahasa Arab adalah bentuk masdar dari kata kerja nasabah yang memiliki arti musyakalah dan muqarabah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata munasabah diartikan dengan kecocokan, kesesuaian, atau bisa juga diartikan dengan hubungan pertalian. Sedangkan secara terminologi, munasabah dapat diartikan sebagai berikut menurut berbagai tokoh. Yang pertama, menurut Az-Zarkashi, munasabah adalah suatu hal yang dapat dipahami tatkala dihadapkan kepada akal. Akal itu pasti menggunanya. Yang kedua, menurut Ibnu Al-Arabi, munasabah adalah keterikatan ayat-ayat Al-Quran sehingga seolah-olah merupakan suatu ungkapan yang mempunyai kesatuan makna dan keteraturan redaksi. Ini merupakan ilmu yang sangat agung. Dan yang terakhir, menurut Mana Khotan, munasabah adalah sisi keterikatan antara beberapa ungkapan dalam satu ayat, atau antar ayat pada beberapa ayat, atau antar surat di dalam Al-Quran. Jadi kesimpulannya, munasabah adalah menjelaskan korelasi makna antar ayat atau antar surat, baik korelasi itu bersifat umum atau khusus, rasional, persepsi atau imajinatif, atau korelasi berupa sebab akibat, ilah dan maklul, perbandingan, dan perlawanan. Yang kedua, macam-macam ilmu munasabah. Macam-macam ilmu munasabah. Yang pertama, ada hubungan kata demi kata dalam satu ayat. Munasabah ini terjadi karena antara bagian-bagian Al-Quran tidak ada kesesuaian, sehingga tidak ada hubungan di antara keduanya, atau masing-masing ayat berdiri sendiri, baik karena ayat yang dihubungkan dengan ayat lain, maupun karena yang satu bertentangan dengan yang lain. Hal tersebut baru tampak pada hubungan yang ditandai dengan huruf ataf. Berikut adalah contohnya pada Quran Surat Al-Ghashiyah ayat 17-20, yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditetapkan, dan bumi bagaimana ia dihantarkan. Yang kedua, ada hubungan antara kandungan ayat Al-Quran dengan fasilah atau penutup ayat. Dalam suatu surah pasti terdapat korelasi antara awal surat dengan akhirannya. Tujuan dari munasabah ini yaitu yang pertama, tamkin atau memperkukuh. Contohnya pada Quran Surat Al-Ahzab ayat 25, yang artinya Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan, dan Allah Maha
kuat lagi Maha Perkasa. Yang kedua, iqal, yaitu penjelasan tambahan untuk mempertajam makna. Contohnya pada Quran Surat An-Naml ayat 80, yang artinya, sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang-orang itu mendengar, dan tidak pula menjadikan orang-orang telim mendengar panggilan apabila mereka telah berpaling membelakang. Yang ketiga, ada hubungan ayat dengan ayat berikutnya. Hubungan antara ayat pertama dengan ayat terakhir dalam satu surah. Contohnya pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 45 terdapat kata al-khashi'in yang kemudian dijelaskan pada ayat berikutnya yang menjelaskan tentang maksud dari kata al-khashi'in tersebut. Berikut adalah artinya. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, yang sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. D. Hubungan mukadimah satu surat dengan surat berikutnya. Contohnya dalam Quran Surat Al-Fatihah dengan Quran Surat Al-Baqarah. Dalam surat Al-Fatihah menjelaskan tentang akidah, muamalah, kisah, janji, dan ancaman. Sedangkan dalam surat Al-Baqarah berisi penjelasan yang lebih rinci terkait isi surat Al-Fatihah. E. Hubungan penutup satu surat dengan mukadimah surat berikutnya. Contohnya dalam permulaan surat Quran Surat Al-Hadid ayat 1 dengan permulaan Quran Surat Al-Waqiah ayat 96 memiliki referensi yang jelas, yaitu keserasian dan hubungan dengan tasbih. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar. Quran Surat Al-Waqiah ayat 96. Semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah, menyatakan kebesaran Allah, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran Surat Al-Hadid ayat 1. Hubungan kandungan surat dengan surat berikutnya. Munasabah antar surat ini dimulai dari surat Al-Fatihah sebagai ummul kitab atau induk Al-Quran, sehingga penempatan surat tersebut sebagai surat pembuka adalah sesuai dengan posisinya yang merangkum keseluruhan isi Al-Quran. Ayat 1-3 surat Al-Fatihah mengandung isi tentang tauhid. Pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dialah penguasa alam semesta dan hari akhir. Dan penjelasan rincinya dapat dijumpai di berbagai surat Al-Quran, salah satunya surat Al-Ikhlas. Hubungan kandungan surat dengan surat berikutnya. Munasabah antar surat ini dimulai dari surat Al-Fatihah ayat 5. Dijelaskan secara rinci tentang apa, yaitu jalan yang lurus dan juga permulaan Quran Surat Al-Baqarah. Atas dasar itu dapat disimpulkan bahwa teks dalam Quran Surat Al-Fatihah dan teks dalam Quran Surat Al-Baqarah berkesesuaian, ada munasabah. Yang terakhir yaitu qiraah sab'ah. Pengertian qiraah sab'ah. Apa itu qiraah sab'ah? Qiraah sab'ah adalah macam cara membaca Al-Quran yang berbeda. Mengapa disebut qiraat? Disebut qiraat 7 karena ada 7 macam qiraat yang terkenal masyhur yang masing-masing memiliki langgan bacaan sendiri. Setiap imam qiraat memiliki 2 orang murid bertindak sebagai perawi. Setiap perawi disebut juga memiliki perbedaan dalam cara membaca Al-Quran, sehingga ada 14 cara membaca Al-Quran yang masyhur. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.